Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa sekalian, cowok dan cewek semuanya. Kita masuk pada pelajaran pertama di kelas. Pelajaran pertama ini akan membahas tentang bagaimana seharusnya Anda memulai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Karena berkomunikasi menggunakan bahasa asing itu beda dengan bahasa kita sendiri. Oleh sebab itu harus diperhatikan baik-baik apa sih yang membedakan. Pertama, kita orang Indonesia biasanya kata tanya itu ada di bagian belakang kalimat. Sebagai contoh, Mas Sita, hari apa sekarang? Itu kan ya. Jadi hari apa itu pasti di belakang. Sebagai contoh yang kedua, kesini jam berapa kamu? Atau kamu kesini jam berapa? Dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, itu kata tanya paling akhir. Beda dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang mana kata tanyanya itu selalu ada di awal kalimat. Misalnya, jam berapa Anda tidur? What time do you sleep? Lah, oleh sebab itu untuk mempelajari bahasa asing yang paling penting adalah penguasaan kata tanya. Sehingga kata tanya wajib dikuasai. Ingat, menguasai berbeda dengan tahu. Kalau tahu tidak mesti menguasai, tapi menguasai otomatis pasti tahu. Misalnya dalam kenapa pentingnya kata tanya? Misalnya ada teman Anda datang ke Anda, "Selamat pagi Mas Haris." "Selamat pagi," kata Haris. "Cinta itu buta." Langsung bilang gini pada Mas Haris, "Mas Haris, cinta itu buta." Air laut asin Mas Haris, Gunung Bromo indah. Ketika ada temannya langsung menyatakan kalimat seperti itu, Mas Haris pasti stres dan bingung. Apa maksudnya anak-anak ini? Apakah dia kesambet dan gitu kan? Tetapi kalau dikasih kata tanya malah bagus. Misalnya, "Mas Haris, kenapa air laut asin?" Itu dipahami oleh Mas Haris. Timbang bilang, "Mas, saya mau tanya, apa benar cinta itu buta?" Oke. Yang ketiga misalnya, "Mengapa Bromo itu kok indah ya?" Jadi orang mengerti, timbang Anda langsung membuat kalimat tanpa kata tanya, sehingga tidak terjadi mispersepsi. Oleh sebab itu, pada materi Anda, saya minta Anda menguasai urutan kata tanya. Karena pelajaran ini penting. Bila Anda menguasai kata tanya, otomatis Anda bisa berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Bahasa apapun, mau Arab, Inggris, Jepang, intinya di kata tanya. Lalu kata tanya yang mana? Kata tanya itu yang diperlukan itu hanya 10 saja. Coba perhatikan di PPT ya. Jadi Bapak akan membahas tentang kata tanya yang harus Anda kuasai. Yang pertama, jadi skill 1, word in communication. Kata-kata yang dipakai untuk komunikasi. Yang pertama kata tanya. Yang question word itu maknanya kata tanya. Yang pertama, oke, go, silakan. What artinya Anda pasti tahu apa, oke. Terus yang kedua Mas, why, terus mengapa. Lanjut, where, di mana. Terus what time maknanya jam berapa. With whom artinya dengan siapa. Ada yang bilang who with, tidak apa-apa. How long, berapa lama.
With what for, untuk apa. How, bagaimana. How many time, mananya berapa kali. Terus when, kapan. Nah, ini kata tanya yang harus Anda kuasai. Bagaimana cara menguasainya? Dari atas ke bawah, kayak garis merah ini maknanya Anda itu menguasainya dari atas ke bawah secara berurutan. Kenapa berurutan? Karena kalau menguasai secara berurutan, di otak Anda ini langsung menari-nari apa yang akan ditanyakan. Kalau tidak berurutan tidak akan bisa. Oke, coba sekarang bagaimana cara menguasainya? Anda diulang-ulang, repeating istilahnya. Oke, masuk slide kedua, silakan. Oke, mastery proses penguasaan. Cara menguasai ini ada kata tanyanya berbahasa Indonesia, Anda sebut dalam bahasa Inggris, oke? Lanjut. Oh, mengapa? Oke, terus. Ya. Oke. Yes, lanjut. Oke, ini Anda diulang-ulang sampai 5 kali. Pertama kali misalnya Anda keliru, enggak apa-apa. Kedua kalinya ada yang keliru enggak? Ketiga kalinya sampai 5 kali. 5 kali itu harus 5. Kenapa 5 kali? Orang sholat 5 kali. Niru sholat aja biar cepat menguasai. Silakan, saya kasih waktu Anda 5 menit untuk menguasai. Silakan. Nah, ketika jeda waktu ini dikasih musik, ya musik slow, saksofon, itu nulis ya. Oke, selesai. Kita lanjut. Saya tes satu-satu. Jadi kalau ada mahasiswa kita tes, ya toh, kan interaksi. Oke, lanjut. Mas Tripoles, lanjut Mas. Oke, sekarang apakah Anda menguasai? Kita cek lagi jawaban Anda semuanya, apakah benar apa enggak. Oke, lanjut Mas. Lah, untuk ngetes apakah Anda menguasai atau tidak, ini disiapkan kata tanya yang kacau. Orang hari Anda, tugas Anda semuanya wajib menyusun seperti pelajaran yang tadi, dari what sampai when. Oke, silakan. Waktunya 5 menit, silakan. Hati-hati jangan sampai salah. Santai aja. Oke, selesai. Lanjut Mas. Lah, setelah Anda menguasai kata tanya itu, diapakan? Kata tanya diassembling, disatukan dengan kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena kata kerja yang paling banyak dipakai untuk proses pembelajaran. Anda saya siapkan beberapa kata kerja sekitar 35-an ya. Insya Allah Anda udah menguasai. Silakan Mas. Buka. Itu ada read, write, buy, drink, eat, listen to, like, give, show, open, close, need, look at, try, offer, wash, make, watch, put, ask, answer, get, take, dan serve. Ini semua kata kerja tidak ada gunanya. Kata kerja tidak boleh dihafalkan, tetapi langsung dipraktekkan saja. Lah, dari sini bagaimana menggabungkan kata tanya dengan kata kerja yang tersedia seperti ini? Anda wajib ikuti pada tayangan berikut. Oke, lanjut. Ya. Misalnya kata drink. Drink kan minum. Anda tambah subjek, tambah objek menjadi I drink milk. Saya minum susu. Kata tanya pertama apa? What? Tanya,
what milk do you drink? Indomilk. Why do you drink Indomilk? Lanjut. Because Indomilk is nice. Lanjut. Ya. Oke. Nah ini misalnya stop. Nah ini contoh atasnya lagi mas. Nah ini stop. Contoh, I eat tahu. Saya makan tahu. Kata tanya pertama apa? What tahu do you eat? Jawabannya misalnya tahu goreng. Why do you eat tahu goreng? Because it is delicious misalnya. Where do you eat tahu goreng? In the street. Lanjut. Belum kita mulai bagaimana aplikasinya, Anda saya kenalkan dengan bentuk. Pertama, Anda membuat kata kerja tadi yang 2, 3 itu pilih salah satu. Misalnya di sini read, membaca. Oke. Read, membaca itu Anda gabung dengan kata tanya di sini dari what, why, where, what time, with whom, how long, what for, how many time, when. Sehingga kerangkanya seperti di tayangan ini ya, ada di papan nih. Read, kata tanya disusun, akhirnya menjadi seperti ini. Contoh, Anda read ini bikin kalimat pertama misalnya I read a book. Saya membaca sebuah buku. Baru tanyakan di sini what book do you read? Buku apa yang Anda baca? Anda jawab misalnya biology. Why do you read biology? Jadi sini kata tanya yang kedua. Why do you read it? Mengapa Anda membacanya? Sehingga di sini misalnya because it is very nice misalnya. Anda jawab I see. Oh begitu. Tinggal lanjut ke bawah. Jadi ini kata read ini Anda tambahi subjek, tambah objek seperti di PPT ini di tayangan. I eat tahu. Intinya tahu, eat kan? I eat tahu. Terus what tahu do you eat? Ada jawabannya. Why do you eat tahu goreng? Where do you eat tahu goreng? What time do you eat tahu goreng? With whom do you eat tahu goreng? Sampai when. Latigi itu tahu goreng bisa diganti eat karena benda. Misalnya how long do you eat it? Boleh, oke? Jadi seperti ini. Tetapi ketika Anda mempraktikannya bikin yang seksi, seperti apa kata dialog yang seksi ini? A B A B A B, jangan seperti itu kan contoh biar mudah. Oke? Ya, kalau udah paham, lanjut pada tayangan berikutnya. Ya, ini contoh wash, mencuci. Oke? Wash, mencuci, what sampai when di data seperti ini. Jadi skill 1 kayak gini. Contoh, I wash a bike. Saya mencuci sepeda. Pertanyaan pertama, what bike do you wash? Polygon. Why do you wash it? Because it is very dirty. I see. Where do you wash it? In the yard. What time do you wash it? At 6 AM misalnya. With whom do you wash the polygon? With my son. With my son atau alone. How long do you wash the bike? 25 minutes. Sampai seperti ini contoh dialog yang seksi. Jadi nanti diharapannya
Anda bisa membuat seperti ini menggunakan kata kerja yang udah disediakan berdasarkan urutan absennya. Oke, lanjut Mas. Sleep misalnya. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah semua kata tanya wajib ditanyakan? Jawabannya ada dua, iya dan tidak. Iya bagi mahasiswa yang belum menguasai. Tidak kalau sudah menguasai. Contoh sleep, tidur. I sleep misalnya. Tidak mungkin tanya kata tanya what. What sleep do you sleep? Kan tidak mungkin kan. Pasti yang ditanyakan why do you sleep. Oke. Lanjut. Where tidak mungkin ditanyakan where, karena Anda manusia pasti punya tempat. Sehingga pertanyaan yang logis what time. Oke. Lanjut. With whom tidak mungkin karena mahasiswa masih single. Sehingga yang logis adalah how long. Lanjut. What for dan how pasti tanya how yang ditanyakan. How many time dan when. Kenapa how many time untuk tidur tidak ditanyakan? Yang tidur berkali-kali itu bayi, Anda bukan bayi, oke? Jadi bagi yang sudah menguasai, tidak semua kata tanya ditanyakan. Tapi bagi yang belum menguasai, wajib biar menguasai. Setelah menguasai, berdasarkan keperluan apa? Yang ini. Pertanyaan dari mahasiswa, apakah ada kata tanya yang tidak ditanyakan dalam dialog? Ada. Apa? Lihat. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Sebelumnya lagi. Misalnya kata die, mati. Mati itu tidak mungkin ditanyakan. Kenapa? Oh, orang mati kok ditanyakan. I die, saya mati. Jam berapa kau mati? Ya tidak mungkin, berarti orangnya hidup. Sehingga ada kata dalam bahasa Inggris yang tidak boleh ditanyakan, yaitu kata die. Oke, lanjut Mas. Nah, ini bagaimana dari kata tadi kalau dijadikan cerita. Kalau tadi dialog, sekarang segmen cerita. Karena cerita, maka dua kata tanya dijadikan satu. Contoh what, why, where, what time, with whom, how long, what for, how many time, dan when. Dijadikan begini caranya bercerita awalnya. Namanya ya belajar di dasar ya. I try coffee. Saya mencoba kopi. Kopi apa? That is luwak white coffee. Why? Kenapa? Because it is very nice. Nah, jadi dua kata tanya jadi satu. Lanjut. Misalnya yang berikutnya. I try coffee in original coffee at 10 a.m. I tried the coffee with my friend Aldo for 15 minutes. Bentar. Balik. I try it for knowing its sensation and its delicacy enjoyably. I try the coffee one time in a week every Wednesday morning. Thank you. Jadi struktur tadi yang disiapkan bisa untuk dialog, bisa untuk bercerita. Nah, caranya bercerita ya kayak gini, dua kata tanya digabung satu seperti ini. Silakan Anda melatih di tempat masing-masing atau di mana aja, oke ya. Yang jelas untuk minggu depan tugas Anda adalah para mahasiswa membuat dialog satu-satu berdasarkan huruf absen dari kata kerja. Coba kata kerja Mas, yang atas Mas, atas lagi, atas ini bawahnya, atas yang kata kerja, terus atasnya lagi pakai escape aja ya biar mudah. Lagi atas, terus atasnya lagi, lah terus lagi bawahnya, oh bukan, atas lagi, sorry. Terus atas lagi, atas lagi. Nah ini kata ini Anda buat dialog berdasarkan huruf absen. Minggu depan Anda harus presentasi satu-satu.
Oke, yang belum mampu ya dilatih biar mampu, karena ada nilainya nanti. Oke, ini misalnya nomor 1 Arif, nomor 2 itu ya. Kalau bisa satu ini otomatis orang bisa berkomunikasi. Misalnya tiba-tiba ada penyanyi Malaysia datang ke Malang, namanya Ella misalnya. Lalu apa yang akan Anda tanyakan? Kalau udah menguasai urutan kata-katanya gampang. Oh, tak tanya jam berapa nyampe ke Malang, dengan siapa, tinggal di Malang, untuk apa, kan gitu aja dalam komunikasi kan. Makanya silakan kuasai materi ini. Saya doakan Anda bisa sukses dan berhasil. Itu aja. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Salam sukses.